75% dari single salary system itu, dari pendapatan itu. Nah, ini yang terus harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden agar ASN ini tenang bekerja, tenang sampai dengan saat pensiun. Karena kita harus mempersiapkan dari Korpri itu kesejahteraan ASN sampai dengan sejahtera saat pensiun. Nah, kita tidak boleh lelah teman-teman untuk memperjuangkan kesejahteraan ini. Dari Korpri sangat concern dengan kesejahteraan ASN. Kita harus berjuang bersama-sama agar Bapak Presiden, ya, seluruh jajaran para menteri, kepala lembaga memiliki pandangan yang sama. Sebaiknya kita menerapkan single salary system dengan perbaikan saat nanti pensiun, skemanya diperbaiki sehingga semua pensiunan TNI, Polri, ASN bisa sejahtera, bahagia, dan panjang umur. Jadi jangan sampai saat menjadi ASN sudah jungkir balik, cicilan nggak lunas-lunas, ya, kredit sepeda motor, kredit rumah, selesai kredit rumah, anak-anak mulai besar, bayar SPP, kuliah, masih kredit, jangan-jangan nanti sampai pensiun, kredit di BRI belum juga lunas. Apalagi kondisi misalnya harga perumahan semakin meningkat. Maka Korpri juga sudah kerjasama dengan BTN untuk menyediakan perumahan bagi para ASN. Nah, untuk itu mari terus kita sama-sama berjuang, ya, konsisten dari Korpri memperjuangkan kesejahteraan ASN, mendorong sistem penggajian dengan single salary system. Dan ini nanti berimplikasi positif terhadap pensiunan kita semua. Karena insya Allah kita semua akan memasuki masa pensiun. Dan berharap saat pensiun penghasilannya cukup untuk hidup, tetap sejahtera, dan bisa terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, dan tetap hidup sejahtera dan bahagia. Nanti mohon masukan dan saran dari Pak Deputi, Pak Aris yang menangani masalah pensiun ini. Silakan nanti Pak Agung Mulyana, karena pengalaman Bapak yang luar biasa, mengawali karir dari bawah sampai ke eselon 1 di berbagai tempat, sekarang aktif di asosiasi atau perkumpulan pensiunan Persatuan Pradata Republik Indonesia yang menangani teman-teman semua yang sudah pensiun. Dan saat ini juga ada upaya dari Kementerian Keuangan untuk mengambil alih cara pembayaran pensiunan yang saat ini sudah sangat bagus dikelola oleh Taspen, mau dikelola langsung penyalurannya oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini juga perlu kita kaji cermat. Jangan sampai nanti Kementerian Keuangan kinerjanya malah tidak produktif. Ya. Kalau saya lebih concern seperti yang sekarang, kalau ada yang kurang baik tinggal diperbaiki. Taspen sudah sangat bagus melayani para pensiunan, saya melihat itu. Kalau diganti sistemnya, diganti orangnya, ya kita harus cermati. Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan mestinya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak perlu masuk ke ranah ini, fokus saja sebagai regulator, ya, karena undang-undangnya sudah mengatur secara eksplisit untuk dilakukan oleh PT Taspen. Nah, ini yang perlu juga kita cermati agar tidak ada perubahan yang merugikan para pensiunan. Demikian pengantar saya, terima kasih Mbak Mulia, Duta Korpri dari Sulawesi Barat. Terima kasih, sukses selalu, semoga Allah merahmati, menyelamatkan kita semua dunia dan akhirat. Nama maupun NIP maupun status PNS, baik yang mau aktif maupun yang non-aktif. Yang terakhir terkait dengan pensiun PNS dan pejabat negara. Ini kita akan mendorong sistem pensiun dengan otomatisasi, baik yang dengan cara memperbaiki SK yang rusak atau hilang, maupun SK pensiun janda, duda, langsung secara sistem. Kemudian Bapak dan Ibu, perlu kami laporkan, ini pekerjaan besar di BKN sebagai amanat baru Perpres 92 tahun 2024 tentang BKN pasca KASN
melebur di Kemenpan dan BKN. Program besarnya umur 60 tahun. Ya, dia dapat pensiun 600.000, masih ada anaknya SMA. Kan kita menciptakan klaster kemiskinan baru. Nah, ini juga harus kita pikirkan ke depan. Nah, kemudian yang terakhir, ini di luar rapat. Ya, saya ingat dulu Mas Irwan, yang saya ingat waktu RDP dengan Mendagri menyinggung masalah BUMD. Ya, BUMD itu di Kementerian Dalam Negeri itu yang membina itu eselon 4 Kasubdit. Minimal saya kira eselon 2 itu. Karena mungkin mantan bupati, mantan wali kota, mantan gubernur sangat merasakan pentingnya ini. Karena Mendagri butuh dukungan dari Menpan dan dari BKN supaya pembina BUMD di daerah itu dinaikkan statusnya supaya lebih lebih karena kan BUMD itu juga banyak dimanfaatkan itu untuk kepentingan politik, jadi butuh kontrol yang lebih baik. Ya, saya kira itu pimpinan, saya singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa sidang 2 tahun 2024-2025, hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025. Komisi 11 DPR RI bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Taspen Persero menyepakati hal-hal sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Taspen tentang pembayaran pensiun bagi ASN. 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan diminta membangun dan meningkatkan sinergi. Ini kurang nih. Membangun dan meningkatkan sinergi BUMN dalam rangka penyaluran pensiun ke kas negara oleh penerima pensiun. 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan PT Taspen Persero meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran kepada pensiun kepada para penerima pensiun usia lanjut yang tidak bisa menggunakan aplikasi. 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melaksanakan reformasi dana pensiun untuk memberikan manfaat yang lebih lanjut, lebih baik, dengan tetap menjamin keberlangsungan program dan meminimalkan beban fiskal pembayaran pensiun di APBN. 5. PT Taspen Persero meninjau kembali pelaksanaan pembayaran pensiun melalui bank asing. 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Taspen akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI paling lama 7 hari kerja. Silakan Pak Dirjen. Pimpinan. Ke anggota? Ya. Yuk. Yang nomor 4 itu bukan Dirjen Perbendaharaan. Karena dia juru bayar nih. Ya, dia juru bayar. Ya, sebetulnya ini kan kebijakannya di DJA sama BKF ya kalau nggak salah. Reformasi apa ini? Sistem pembayaran dana pensiun. Ya oke. Kalau sistem pembayaran boleh ya. Oke. Iya. Hanya tukang bayar. Polisinya kan bukan di mereka. Oke. Apa lagi anggota? Bapak Ibu? Pak Prima? Minor aja Pak. Yang nomor 3 Pak. Ya, ini kan meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pensiun kepada penerima pensiun usia lanjut yang tidak bisa menggunakan aplikasi. Mungkin ini bahasanya bukan tidak bisa menggunakan aplikasi Pak, mungkin yang tidak terjangkau dengan sistem keuangan digital gitu Pak. Karena kan kita ini biar imbang antara digital dengan yang tidak digital. Mungkin itu Pak, kasih. Karena kan yang membayarkan kan Taspen dan mereka punya aplikasi Pak. Oke. Apakah setuju Pak dengan itu? Pak Roni, setuju ya? Nah, silakan Pak Haris. Nomor 4 menjamin nomor
Nomor tiga. Meningkatkan kualitas layanan pembayaran pensiun termasuk kepada penerima usia lanjut. Jadi yang muda juga harus ditingkatkan kualitasnya. Yang muda belum pensiun, Pak. Oh ya. Kalau ini kan terutama, Pak. Terutama, jadi ya itu terutama ini kan, itu. Itu sistem keuangan dia. Cocok Pak ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyimpulkan ada 6 poin, 5 poin utamanya. Kalau poin yang terakhir itu kan normatif untuk memberikan jawaban tertulis. Kita sudah menyimpulkan hasil rapat kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Perbendaraan dan Dirut Utama PT Taspen Persero beserta jajaran. Oh ya, bentar. Atas kehadirannya, dan saya ingin menyetujui kesimpulan dulu Pak, bahwa telah diterima kesimpulannya Pak ya. Ya. Dan kita telah menyetujui kesimpulan, dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses rapat tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, rapat ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.